Seorang pria mengalami luka bakar parah saat menyelamatkan istrinya dan putrinya dan harus dirawat di unit perawatan intensif selama 109 hari. Namun, pada hari ia keluar dari rumah sakit, ia mendapati istrinya dan anaknya merayakan ulang tahun di rumah bersama seorang pria lain. Penderitaan ini dimulai ketika ia pulang ke rumah dengan penuh antusiasme. Perhatikan ini, pria tersebut adalah Lin Xing. Berusaha merayakan ulang tahun putrinya, ia bergegas pulang segera setelah keluar dari rumah sakit. Namun saat ia menekan jarinya pada kunci pintu, ia menyadari sidik jarinya telah dihapus. Rasa firasat buruk mulai muncul dalam dirinya. Saat membuka pintu, ia memang melihat istrinya Zui Yao dan putrinya Wen Wen sedang bercakap-cakap dan tertawa dengan seorang pria asing. Pemandangan itu begitu hangat hingga ia merasa seperti orang asing di sana. Lebih mengejutkan lagi, pria yang mengaku sebagai cinta pertama istrinya itu tidak hanya diberi akses ke rumah melalui pengenalan sidik jari. Dengan terkejut, Lin Xing menemukan bahwa bahkan nama putrinya, Qin Siwan, dipilih oleh istrinya untuk mengenang pria bernama Chu Hanwen. Ketika dihadapkan oleh Lin Xing, istrinya membalikan situasi, menuduhnya sebagai orang yang kekanak-kanakan dan sempit pikiran. Farah, Dona. Demi istri dan anakku, aku terluka parah. Aku koma 13 hari, di opname 109 hari, dan 4 kali kritis di ICU. Mereka enggak membesukku. Hari ini aku pulang, tapi istri dan anakku menemani pria lain berulang tahun. Kak Edi, selamat ya sudah sembuh. Kakakku menyiapkan IPO grup Saintek di Nusa Dua. Lalu acara penghargaan lomba riset nggak sempat pulang. Dia ingin kamu datang dan memberi penghargaan. Lomba riset SMA ke-8? Iya, tiket nasional. Dona meminta aku menemaninya menerima piala. Akulah yang bakal memberinya piala. Dia pasti senang banget, nggak terlupakan. Boleh? Bagus, ayo. Banyak paten dan riset yang tertahan di Nusa Dua. Kakak mendesakku memastikan kamu kembali ke Saintek dan jadi CEO lagi sepulang dari rumah sakit. Belum bisa. Perusahaan Farah lagi kesulitan. Mereka butuh aku. Aku nggak akan pergi demi grup Adiningrum. Entah Kak Farah memberimu jamu apa sampai kamu setia banget. Sudah, jangan bicara pekerjaan. Ini ulang tahun Dona. Kamu nggak sempat beli kado. Kamu ambil ini saja. Wah, itu ciuman malaikat buatan Chris, desainer kerajaan luar negeri. Cuma 10 di dunia, 1 triliun lebih. Menyetirlah yang benar, nggak usah banyak bicara. Makasih ya, Rudy. Aku pasti mengganti uang bros ini. Mengganti apa? Tanpa kamu, nggak bakal ada grup Saintek. Saham ribuan triliun, kamu berikan kepada kakak. Yang penting, aku nggak kamu remehkan. Pokoknya makasih ya. Di depan saja. Aku nggak mau dilihat Farah dan Dona. Aku cuma ingin hidup bersama mereka. Hidup sederhana dan bahagia. Iya. Berhenti di depan. Wah, Om Doni jago banget masak ya. Dona, cuci tangan dulu ya. Sebentar lagi kita makan. Iya. Doni, aku bantu ya. Tos. Gagal. Aneh. Sidik jariku nggak bisa. Itu dia, kue pesanan Om Doni datang. Dona, Papa, apa kabar? Kangen papa? kangen juga percuma. Papa nggak ada. Om Doni lebih sering menemani aku dan Mama. Farah, sidik jariku.
Dia ini... Pak Edi, halo. Aku Doni Hartanto, dokter kecerdasan buatan dari Universitas Kartika, direkrut grup Saintek sebagai kepala bagian R&D. Aku teman kuliah Farah, sekaligus cinta pertamanya. Doni, kenapa diceritakan semua? Doni. Dona. Pantas Farah ngotot Dona pakai nama keluarganya. Ternyata nama Dona juga karena cinta pertamanya. Edi, jangan salah paham. Doni baru balik ke Indonesia, nggak punya teman dan keluarga di Cendana. Aku mengundangnya untuk meramaikan. Suamimu kritis di ICU, kamu gak peduli sama sekali. Teman kuliahmu pulang, kamu khawatir dia kesepian. Farah, kenapa sidik jariku gak bisa? Memorinya kurang. Belakangan ini, Dona suka bertanya soal kecerdasan buatan pada Doni. Biar gampang, sidik jarimu ku hapus, diganti punya Doni. Pak Edi, laki-laki harus berhati lapang. Hari ini ulang tahun Dona. Aku cuma mengajak mereka ke Taman Ria dan memasak sedikit. Kalau kamu keberatan, aku pergi saja. Om Doni jangan pergi. Temani aku makan kue ya. Farah, aku menemani Dona makan kue dulu. Pak Edi gak keberatan kan? Edi, kamu nggak sepicik itu kan? Farah, suamimu dioperasi sendirian, menjalani rehabilitasi sendirian, menahan ratusan jahitan, mengambil air dan membeli makan sendiri. Kamu sama laki-laki lain. Kamu mempertanyakan kebajikanku. Dona, selamat ulang tahun. Papa, aku kelas 3 SMA. Papa membodohiku dengan barang kekanakan. Lihat, ini jam tangan Filipe seri putri terbaru dari Om Doni. 600 juta. Cantik kan? Dona, gaji Om miliaran rupiah setahun. Memberimu kado itu biasa saja. Gaji papamu kecil. Wajar kalau dia memberimu kado 60.000 saja. Om Doni berpendidikan tinggi, baik, lembut, perhatian, dan royal. Semua melebihi papaku. Aku berharap Om Doni menikah sama Mama dan menjadi papaku. Edi, dia masih kecil. Kamu gak akan menyalahkan anakmu kan? Edi, Dona masih kecil, nggak mengerti. Jangan salah paham. Aku gak salah paham. Lanjutkan saja. Dona, harapan ulang tahun hanya boleh di dalam hati. Jangan diucapkan. Kalau diucapkan nggak terwujud. Ya deh, aku catat. Ayo, Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Jangan macet lagi lah. Papa, gak enak banget. Jangan takut. Papa selalu sama kamu. Papa sayang kamu. Tahu kan? Sepuluh tahun kukorbankan segalanya, tapi nggak bisa mengalahkan cinta pertamanya. Kalau begitu, aku wujudkan keinginan kalian. Halo, Pengacara Farid, siapkan surat perceraianku. Pak Edi. Berdasarkan perhitungan paten, Anda memegang 60% saham grup Adiningrum. Anda yakin? Lakukan saja. Aku mengajukan pembagian harta, hak asuh anak untuk Farah, tunjangan anak 2 kali lipat. Baik, Pak Edi. Selamat ulang tahun. Papaku memang egois, memikirkan diri sendiri. Dia membujukku dengan barang kekanakan. Ini mahakarya desainer kelas atas kerajaan di luar negeri. Cuma ada 10 di dunia. Harganya lebih dari 1 triliun. apa?